Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang baik lagi benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah hamba-hamba yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tafsir tematik tentang kisah Nabi Isa. Jadi kalau dikatakan mungkin sekarang sesi yang kedua ya, atau bagian yang kedua. Sebagaimana janji saya, kalau diberi kesempatan kita akan lanjutkan. Jadi kita akan lanjutkan kemarin surat Maryam ya, berkaitan dengan bahwa Nabi Isa kemudian setelah Maryam melahirkan Nabi Isa ya, kemarin kita sudah bahas bahwa hari lahir Nabi Isa dalam Al-Quran kalau dikaji itu ternyata tidak sama dengan yang dimaksud oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani atau orang-orang Kristen di Indonesia yang mereka memperingati Natal ya pada tanggal 25 Desember, bulan Desember. Al-Quran justru sebaliknya, ketika Maryam melahirkan Nabi Isa justru di situ pas musim kurma panen ya, kurma mulai matang menguning itu terjadi pada 6 bulan sebelum bulan Desember ya, jadi seperti itu. Nah, kita juga sudah bahas bahwa yang dulu lahir pada tanggal 25 Desember itu ketika masuknya agama ajaran Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diselewengkan oleh ahlul kitabnya sendiri, itu kemudian masuk ke negeri Eropa Romawi. Kemudian mereka biasa memperingati tanggal 25 Desember itu sebagai hari lahir Dewa Matahari. Maka kemudian ketika agama itu masuk, terjadi kekhawatiran daripada penguasa-penguasa Romawi, kalau agama baru itu menjadi agama resmi, maka tanggal 25 Desember mereka tidak memperingati pesta, tidak memperingati hari besar mereka, yaitu hari lahirnya Dewa Matahari. Maka kemudian karena kejahatan para pendeta-pendeta mereka mengatakan dulu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus juga lahir pada tanggal tersebut, sehingga kita tetap bisa memperingati. Dan ini adalah hasil kajian secara mendalam dari para ahli-ahli ya, termasuk seorang penceramah wanita yang sebelumnya adalah seorang pastor yang kita kenal, itu Ustazah Irina Handono ya. Beliau menceritakan itu bahwa tanggal 20 Desember itu sudah diperingati oleh orang-orang bangsa Romawi sebelum
Nabi Isa datang. Baik. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir pas musim ketika kurma berbuah. Nah, itu tidak pada bulan Desember, justru 6 bulan sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, Maryam ini ketika membawa Nabi Isa yang masih bayi, ya, sudah terjadi khawatiran daripada Maryam, ibu daripada Nabi Isa ini, bahwa bagaimana nanti orang-orang kampungnya, kaumnya, apa kata mereka, ya, karena Maryam itu dikenal adalah seorang wanita yang solihah, wanita yang terjaga. Bagaimana tidak, Maryam sejak kecilnya saja, sejak bayinya ditempatkan di mihrab. Mihrab itu kita bahas kemarin, ada kamar kecil dekat tempat imam, kemudian di situ dibuat sebuah semacam ruangan yang agak tinggi. Ya, disitulah tempat beribadah, tempat sholat, tempat berzikir, membaca ayat Al-Quran. Itulah yang dilakukan Maryam di mihrab itu. Ya. Sampai Maryam diangkat menjadi wanita yang memiliki karomah, Jibril datang dan memberikan ujian. Jadi Maryam itu wanita yang solihah. Maka ketika Maryam datang dengan membawa seorang bayi laki-laki, maka orang-orang kampungnya atau sebutlah kaumnya itu pasti akan bertanya-tanya. Maka Allah sudah sampaikan kepada Maryam melalui malaikat Jibril, wahai Maryam, kamu gak usah khawatir. Apapun yang mereka tanya tentang anakmu ini, maka kamu tidak usah berkata apa-apa. Kamu berpuasa dan juga berpuasa untuk tidak berbicara. Jadi puasanya sekalian, Pak. Gak makan, gak minum, juga gak ngomong. Siapapun yang nanya, cukup dijawab dengan isyarat. Itu pun seperlunya. Nah, kalau dalam ajaran kita, para umat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak mengajarkan puasa seperti itu. Ya, puasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya enggak yang aneh-aneh, Pak. Enggak yang, bahkan Rasul melarang Rasulullah an saumil wisol, puasa yang bersambung. Kalau bukanya sahurnya subuh, bukanya lagi subuh. Nah, itu wisol. Jadi dulu orang-orang jahiliyah mempraktekkan itu. Ada yang praktekkan itu dengan tujuan tertentu. Maka kemudian Rasulullah melarang. Jadi puasa itu nggak usah yang aneh-aneh, Pak. Nggak usah yang nyambung-nyambung, nggak usah yang putih gitu ya. Ya. Jadi sesuai yang diajarkan Rasul saja. Apalagi kalau kita puasanya dengan tujuan mendapatkan sesuatu, ya. Puasa yang diajarkan Rasul saja sudah cukup, ya. Kalaupun mau seperti Nabi Daud, kata Rasulullah, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, ya. Jangan seluruh tahun dijadikan berpuasa, ya. Kalau mau seperti itu, kata Nabi. Baik. Nah, ada puasa karena sudah diisyaratkan oleh Allah, puasa Maryam seperti itu, tidak bicara, tidak makan dan minum, juga tidak berbicara. Lalu ketika mereka bertanya, kata Jibril, kamu tunjuk saja anak yang kamu bawa ini, ya, bayi yang kamu bawa ini, nanti dia akan menjawab pertanyaan kaummu. Maka ketika datanglah Maryam di tengah-tengah mereka, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Datang Maryam kepada kaumnya. Kemudian mereka berkata, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, ya, kami tidak melihat kamu itu seorang wanita yang, kami tidak melihat kamu seorang wanita yang punya perangai buruk itu. Kami selalu melihat engkau wanita yang terjaga. Wahai saudaranya Harun, bukankah ayah dan ibumu, ya, adalah orang-orang yang terhormat? Bapakmu Imron adalah seorang yang soleh, ibumu Hana adalah wanita yang terhormat, wanita yang terjaga.
apa yang kau lakukan ini? Jadi mereka bertanya kepada Maryam. Nah, maka sesuai dengan perintah malaikat Jibril, atas perintah Allah, Maryam tidak menjawab, cukup hanya menunjuk anaknya atau bayinya yang sedang digendongnya itu, ya, agar dia yang berbicara. Maka kemudian Maryam memberikan isyarat. Nah, isyarat kepada bayinya tersebut agar dia yang menjawab. Kaumnya bertanya, wahai Maryam, apa mungkin bayi yang baru lahir, anak yang masih engkau gendong itu, engkau timang-timang itu kemudian bisa berbicara? Ya. Maka kemudian Nabi Isa, bayi yang baru lahir ini, kemudian berbicara. Nah, ini kita lihat nanti dalam surat Maryam mulai ayat 30 apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buayan ibunya. Jadi kata para ulama, nabi-nabi itu diangkat umur 40 tahun. Rata-rata seluruh nabi-nabi Allah dapat wahyu pertama itu mulai usia 40 tahun. Semua nabi-nabi Allah itu mulai usia 40 tahun, kecuali dua nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu kan nanti sepupuan, ya. Nah, dua orang tuanya bersaudara, ibunya yang bersaudara, kakak adik. Nah, dua-duanya mendapatkan isyarat kenabian itu sejak masih kecil, ya. Jadi itu. Sementara yang lain mulai usia 40 tahun baru dapat wahyu pertama, diangkat oleh Allah menjadi nabi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali dua nabi ini kata para ulama, yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Maka kemudian berkatalah bayi yang masih ada dalam buayan tersebut, qala inni abdullah. Inilah perkataan Nabi Isa. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini perkataan Nabi Isa sampai ayat 33, dimulai daripada ayat 30, ya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Inni Abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Jadi bayi itu berkata, aku adalah hamba Allah, aku diberikan oleh Allah Alkitab dan juga aku diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Jadi bayinya bisa bicara, Pak. Kemudian waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan di mana saja tempat yang aku tempati itu akan menjadi berkah. Ya, nanti dalam sejarah Qisasul Anbiya yang lebih lanjut, ketika Nabi Isa itu akan ditangkap oleh orang-orang Romawi, ya. Jadi yang menyalib Nabi Isa itu orang Romawi atas perintah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka adalah kaumnya Nabi Isa sendiri memerintahkan penguasa Romawi untuk menangkap Nabi Isa? Karena mereka menyatakan bahwa Isa mengajarkan ajaran sesat, begitu. Seperti itu fitnahnya.
Ya, nanti kita bahas. Ya, ketika akan disalib Nabi Isa oleh mereka, ya, dalam Al-Quran Nabi Isa tidak disalib, Allah angkat. Ya, nanti dalam surat Al-Maidah kita sambung, diangkat. Ya. Nah, sebelum diangkat itu diangkat ke langit dan begitu ya. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa itu di tempat, ya, majlisnya, tempat persembunyiannya, karena diburu kemana-mana, dengan beberapa muridnya itu menanam beberapa pohon. Ada satu pohon dipesan, Pak. Pohon zaitun apa ya? Saya lupa. Pohon zaitun kalau nggak salah. Dipesan karena waktu itu pohonnya masih kecil, baru ditanam. Kata Nabi Isa, wahai pohon, saya akan diangkat oleh Allah. Nanti di akhir zaman saya akan diturunkan kembali. Kamu tunggu saya di sini. Kata para ahli, pohon itu sampai sekarang masih hidup. Sudah 2000 tahun. Masih hidup di daerah Palestina. Ya, kalau ulama akan meneliti di sana, ditunjukkan ada satu pohon yang umurnya 2000 tahun. Itulah pohon Nabi Isa. Ya, maka kata Allah dalam Al-Quran, memang Nabi Isa mengatakan tempat yang dilalui Nabi Isa itu akan selalu menjadi berkah. Ya, jadi itu tanda keberkahannya, diantaranya itu pohon itu menunggu kedatangan Nabi Isa, ya, sampai akhir zaman. Sampai sekarang pohon itu tumbuh besar. Dan itu pohon sebesar itu nggak umum, ya, karena umumnya pohon itu akan masa produktifnya hanya beberapa tahun saja, Pak. Dia sudah 2000 tahun, ya, itu adalah mukjizat. Nah, ini tempat itu menjadi berkah. Nah, itu salah satu contohnya saja. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Tempat di mana saja aku lewati itu akan menjadi berkah. Ini mubarakan. Jadi ahli sunnah itu percaya, Pak, ada tempat-tempat berkah. Jangan sedikit-sedikit kemudian dibilang bid'ah, ya. Nah, jadi karena sebagian kelompok mengatakan nggak ada berkah-berkah itu, ya. Cium tangan orang-orang soleh, kalau kita mengatakan itu adalah satu keberkahan. Jangankan mencium tangan orang soleh, memandang wajahnya sudah mendapatkan satu ketenangan, kan begitu. Kita kalau lihat ulama yang soleh gitu, Pak, ya, lihat wajahnya itu adem gitu, ya. Cium tangannya kita merasa ada sesuatu gitu, ya. Itu disebut barokah itu. Nah, kita ulama-ulama kita dari kalangan ahli sunnah mengajarkan itu keberkahan. Salah satu dalil atau contohnya ya dalam Al-Quran surat Nabi Isa ini. Kata Nabi Isa, di mana tempat yang aku lalui menjadi berkah. Mubarakan aynama kuntu. Kemudian wa ausani bis shalah, Allah perintahkan kepadaku untuk mendirikan salat. Waz zakah, dan menunaikan zakat. Madum tu hayya, selama aku masih hidup. Jadi Allah mewasiatkan kepadaku, kata Nabi Isa, untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Dulu kami bertanya-tanya, emangnya sholat sama zakat ada di agama selain Islam? Nah, begitu kan? Nah, itu pertanyaan anak-anak MI, Pak, ya, anak-anak madrasah. Jadi begini, prinsip ajaran Islam yang kita jalankan itu adalah ajaran para nabi-nabi terdahulu. Jadi kayak sholat, puasa, zakat, haji, kan gitu. Kemudian ya yang berkaitan dengan hablum minan nasnya, berbakti kepada orang tua, yang larangan-larangannya tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh minuman keras, kan begitu. Itu prinsip-prinsip itu ada pada nabi-nabi terdahulu. Jadi makanya Islam itu datang belakangan, dia menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Begitu. Nah, bahkan nama agama para nabi-nabi terdahulu juga Islam. Jadi nama agama Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, ya, itu satu agama saja, Pak. Allah nggak pernah mengutus seorang nabi dengan membawa agama lain, enggak. Ya, maka orang-orang yang masuk Islam itu dari kalangan Kristen, mereka sekali bilang bahwa Yesus itu ternyata setelah dikaji adalah Muslim.
Ya, ada pendeta-pendeta itu masuk Islam, mereka mengatakan saya masuk Islam itu bukan karena Al-Quran, justru kitab saya menyuruh saya untuk masuk Islam. Di antaranya itu karena Yesus, perilaku Yesus, ya, perilaku Yesus itu adalah perilaku orang Muslim, bukan orang sekarang, ya, bukan umat Kristen sekarang. Itu maksud mereka. Karena memang Allah hanya mengutus para nabi-nabi itu dengan nabi Allah itu dengan membawa satu agama. Kalau Yahudi, Nasrani itu bukan nama agama. Ya, nanti kita bahas ya. Ya, jadi intinya prinsip ajaran sholat, zakat itu adalah ajaran para nabi-nabi terdahulu, sama. Ya, yang kita kenal rukun iman, rukun Islam, ya itulah para nabi, prinsipnya sama. Jadi nabi saya sholat, ya, zakat, puasa. Semua nabi-nabi Allah melaksanakan haji. Di mana? Di tempat yang sama. Di Ka'bah Baitullah, wukuf di Arafah, sama. Ya, semua nabi-nabi Allah. Nah, ini. Jadi Nabi Isa mendirikan sholat. Hanya nanti beberapa syariat tentang misalnya gerakannya itu ada sedikit berbeda gitu, atau waktunya ya. Kalau kita 5 waktu, agama Nabi terdahulu enggak 5 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 1 waktu begitu. Puasa kita Ramadan 30 hari misalnya. Agama sebelumnya puasa juga, seperti Nabi Musa puasanya 40 hari, Nabi Daud 1 hari puasa 1 hari enggak. Jadi ada perbedaan di syariatnya aja, ya, di tata caranya, di kaifiyahnya. Kalau syariatnya sama, perbedaannya di tata caranya, di kaifiyahnya. Nah, itu biasa, ya. Nah, jangankan cara nabi-nabi terdahulu dengan kita, kalau soal tata caranya, kita sudah masuk ahli sunnah juga ada banyak madhab, ya. Ya, cara kita mengangkat tangan dalam takbir kan beda-beda juga tuh, Pak. Ya enggak? Coba kalau kita ke Mekah, kita pas musim haji atau umroh, kita ke sana lihat orang-orang ibadahnya. Kan ada yang cara ngangkat tangannya ke atas, ada yang cepet, ada yang begini, ada yang itu doang kan begitu. Ya itu namanya madhab. Beda madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kan kaifiyah, itu biasa. Sedikit-sedikit perbedaan dalam tata caranya. Tapi prinsipnya sama, apalagi akidahnya. Ini. Kemudian berikutnya kata Nabi Isa, wa barram biwalidati. Allah perintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Ya, karena Nabi Isa cuma punya ibu. Ya, Nabi Isa nggak punya bapak. Nah, makanya diplesetkan atau dikatakan oleh orang-orang yang kemudian menyimpang ini bahwa Nabi Isa memang anak Tuhan, ya, anak Tuhan, karena nggak punya bapak. Nah, itu diantara alasannya. Ya. Maka kita jawab, dalam Islam itu kalau memang itu, ya, karena Nabi Isa tidak punya bapak, kemudian dia adalah anak Tuhan, maka yang paling berhak adalah Nabi Adam, karena Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah, bisa aja kalau Allah mau. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dari awal sudah seperti itu. Kalau Allah mau kun fayakun, jadilah fayakun, maka terjadi. Ya, seperti itu. Jadi Allah perintahkan kepadaku, kata Nabi Isa, agar aku berbuat baik kepada ibuku, kepada orang tuaku. Ya, tidak boleh kemudian membantah. Nah, ini juga sama dengan ajaran kita, ya. Maka seorang itu harus wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak boleh, Pak, orang kita melawan orang tua itu. Jangankan melawan, Islam itu fala taqul lahu ma'uf, kan begitu dalam Al-Quran. Sama orang tua tuh jangankan ngomong yang kasar, ngomong itu kalau bahasa kitanya, orang tuanya perintah kita menolak dengan kata-kata seperti itu, ya itu udah nggak boleh dalam Islam, ya.
kecuali ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan sesuatu yang melanggar daripada perintah Allah, atau menyuruh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka yang seperti itu anak tidak wajib taat, justru wajib sebaliknya untuk tidak taat walaupun itu orang tuanya. Begitu ya, selagi orang tuanya menyuruh hal-hal yang baik-baik saja atau yang boleh-boleh saja, maka tidak ada kata-kata enggak bagi anak ya, hukumnya wajib. Nah, ini. Maka Nabi Isa juga diwasiatkan oleh Allah agar berbakti kepada ibunya sampai akhir hayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini kata Nabi Isa. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah perkataan Nabi Isa bin Maryam, ya, perkataan yang benar, yang tidak ada lagi keraguan. Jadi kita nggak boleh ragu, Pak, kalau Quran bilang Nabi Isa masih bayi bisa bicara. Kemudian ada orang nggak percaya, apa bisa bayi bisa bicara? Saya malah nggak rasional ini ya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka rusak iman kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan Al-Quran. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak percaya, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, ya, satu kata kejadian dalam Al-Quran kemudian kita tidak percaya, maka rusak akidah kita. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka yang disebut kisah dalam Al-Quran, yang disebut khobariyah ilahiyah ini wajib kita percaya. Kalau Quran mengkisahkan para nabi-nabi terdahulu atau mengkisahkan orang-orang yang durhaka di zaman para nabi, kaum-kaum durhaka seperti kaum Fir'aun, kaum Namrud dan begitu, kaum Ad, kaum Lut, kita wajib percaya. Kalau kita tidak percaya dengan kisah dalam Al-Quran yang disampaikan Allah, maka rusak akidah kita. Wajib hukumnya mempercayai apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk Nabi Isa yang bisa berbicara ini. Dan Nabi Isa ini ternyata tidak satu-satunya Nabi yang bisa bicara. Ya, kalau ulama kita menjelaskan dalam beberapa kisah, ya, dalam beberapa kitab itu disebut ada 3 bayi, ya, dalam Islam, ya, atau dalam sesuatu yang kita percayai, karena itu dijelaskan oleh Quran dan juga hadis Rasulullah. Ada 3 bayi yang bisa berbicara, ya, 3 anak yang masih bisa berbicara ketika masih bayi, ya. Bahkan Nabi Isa baru lahir, bukan bayi lagi, baru lahir. Ya, pertama bayi Nabi Isa ini, kemudian yang kedua, ini jarang ini para ulama menyampaikan. Saya di pesantren itu dulu yang menyampaikan adalah guru kami, dia lama di Mekah, ya, orang ulama habaib. Beliau menyampaikan kisah itu, ya, bahwa dulu ketika Nabi Yusuf difitnah, Pak, ya, Nabi Yusuf ini nabi yang paling tampan. Wanita mana saja kalau melihat wajah Yusuf itu pasti jatuh cinta. Itu kelebihan Nabi Yusuf, dan itu terbukti dalam Al-Quran. Ya, kalau ada waktu nanti saya kisahkan full, karena Al-Quran ini, Pak, Al-Quran itu banyak kisah, tapi ada satu kisah yang ada dalam satu surat saja, yaitu kisah surat Yusuf. Kisah Yusuf dalam surat Yusuf. Udah satu surat itu Yusuf itu ya kisah Nabi Yusuf aja. Bahkan kalau para ahli menyatakan itu roman. Ya,
Roman itu jadi orang kisah manusia hidup dari kecilnya sampai wafatnya. Nah itu ada dalam surat Yusuf. Ya. Saya menyampaikan beberapa kajian tentang surat Yusuf itu bisa 2 kali ya, 3 kali, 2 kali lah. Itu pernah dalam beberapa majelis. Itu memang menarik. Kisah Yusuf itu banyak pelajaran di sana. Nah, yang ingin disampaikan bahwa ketika Yusuf itu difitnah, digoda oleh seorang wanita bernama Zulaikha yang merupakan orang yang mengasuhnya ketika kecil, dia yang menjaganya, menjadikan anak angkatnya. Ketika Yusuf mulai remaja, semakin tampan wajahnya, rupanya dia tertarik. Ya, singkatnya, ketika akan melakukan itu, datanglah suaminya. Nah, kemudian mereka merasa paling benar. Yusuf mengatakan bahwa Zulaikha ini yang akan berbuat jahat, begitu. Dia yang menjebak, begitu. Zulaikha juga beralasan depan suaminya bahwa Yusuf yang akan melakukan itu, begitu. Nah, di situ dalam Al-Quran ada saksi, tapi tidak disebut. Qala qailum minhum. Ada saksi yang mengatakan itu, dengan mengatakan, saksi ini mengatakan katanya, kepada suaminya Zulaikha itu, seorang penguasa Kitfir Aziz namanya, ya, seorang perdana menteri. Dia mengatakan, Tuan lihat saja baju Yusuf itu robeknya di mana, dari belakang apa di depan, robeknya di depan apa di belakang. Kalau baju Yusuf robeknya di belakang, maka Yusuf yang benar, wanita ini yang salah. Tapi kalau Yusuf bajunya robek di depan, maka Yusuf yang salah, wanita ini yang benar. Ya, kenapa begitu? Ya, kalau Yusuf bajunya robek di belakang, berarti Yusuf lari, karena tahu kan dijebak, lari, ditarik dari belakang, maka bajunya sobek. Kalau Yusuf yang nakal, ya pasti wanita itu meronta-ronta dan menarik baju Yusuf, robeknya di depan. Gitu logikanya, kata yang menyaksikan ini. Ya begitu. Nah, singkatnya pertanyaannya, siapa yang mengatakan itu? Nah, dikatakan dalam banyak tafsir, yang menyaksikan itu di kamar itu ternyata ada bayi. Nah, bayi itu nanti yang ngomong. Begitu. Ya, di kamar rumah itu ketika Nabi Yusuf akan dijebak oleh wanita itu, ya, itu ada bayi yang melihat itu, dan bayi itulah yang bicara di hadapan suami daripada wanita itu. Begitu ceritanya. Itu jadi 2. Ya. Nah, satu waktu ketika Yusuf sudah menjadi seorang penguasa, ya, karena nanti akhirnya Yusuf itu kan jadi raja itu dengan banyak kisah hidup yang membuat Pak Yusuf menjadi seorang nabi akhirnya, ya, menjadi seorang raja akhirnya. Itu satu waktu datang ketika musim paceklik, Yusuf sudah menjadi seorang yang menjaga, mengatur kekayaan negara, makanan negara itu, ya, makanan untuk rakyat itu. Karena paceklik, kemarau di mana-mana, 7 tahun, ya, 7 tahun dalam keadaan tidak ada makanan. Nah, datanglah seorang anak muda, dia minta banyak makanan dari Nabi Yusuf itu. Wahai Tuan, kata dia, tahukah Anda siapa saya? Ya. Karena Nabi Yusuf bertanya, siapa kamu? Kok berani-beraninya kamu minta banyak makanan, sementara yang lain, ya, sesuai dengan jatahnya sedikit-sedikit saja, begitu. Kemudian anak muda itu mengatakan, wahai Tuan Raja, wahai Tuan Yusuf, tahukah Anda, saya ini adalah dulu bayi yang menjadi saksi buat Anda, begitu. Kisahnya begitu. Ya, akhirnya Yusuf memberikan banyak makanan kepada anak itu yang dulu waktu bayi dia bisa berbicara untuk menjadi saksi membenarkan Yusuf. Nah, itu. Jadi bayi bisa berbicara. Kemudian yang ketiga ada bayi namanya bayi Khurej. Nah, itu panjang juga ceritanya bayi Khurej ini. Insyaallah nanti lain waktu. Yang jelas ada 3 dalam Islam bayi yang bisa berbicara. Semua itu atas kehendak Allah. Tentu Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran, ya, untuk membela orang-orang. Ya. Jadi tiga-tiganya sama, membela orang yang soleh.
Ya, seperti Nabi Isa sendiri membela ibunya, ya, bayi itu membela Yusuf, dan Huraid juga membela, bayi Huraid nanti membela Huraid, seorang laki-laki yang soleh dari tuduhan wanita pezina. Baik, nanti kita lanjutkan tentang itu ya. Selanjutnya kita akan beralih kepada surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah berkaitan dengan tuduhan orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu mati disalib. Sementara Al-Quran bilang Nabi Isa tidak disalib. Jadi kita wajib meyakini, Pak. Karena Al-Quran yang bilang, ya, ma qultu lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ini ada dalam surah Ali Imran dan juga surat Al-Maidah. Jadi Nabi Isa ini nanti setelah dia mulai beranjak remaja, karena nanti Nabi Isa itu umurnya nggak panjang, Pak. 33 tahun diangkat oleh Allah, atau versi mereka disalib, ya, disalibkan tadi. Versi mereka disalib sebagai penebus dosa. Jadi kalau orang-orang Nasrani itu bilang, kenapa Yesus disalib? Sebagai penebus dosa. Jadi setelah Yesus itu disalib, Pak, umatnya yang mengikuti ajaran Yesus itu bebas dari dosa. Kalau mereka melakukan dosa, cukup datang ke gereja, ya, bilang sama pastor, bawa uang sekian, saya habis melakukan dosa, jadi ini lagi, ya, hilang dosa-dosanya, pengakuan dosa, gitu kan. Dan banyak hal-hal yang tadinya diharamkan jadi boleh, ya, karena Yesus sudah disalib itu sebagai penebus dosa. Termasuk apa? Makan babi. Itu menurut mereka. Tadinya ajaran Nabi Isa nggak boleh. Begitu Nabi Isa-nya disalib, Yesusnya disalib, jadi boleh. Dan begitu. Kenapa? Karena sudah ditebus dosanya, ya, ketika Yesus disalib. Nah, itu. Nah, Al-Quran bilang Yesus nggak disalib, ya, yang disalib itu orang lain nanti. Nah, ketika masa mulai berdakwah, itu dalam tafsir itu usia belasan tahun, ya, belasan tahun, ya, 10 tahun, 11 tahun, itu Isa tadi, Nabi Isa tadi itu biasa berdakwah seperti ini di hadapan kaumnya Bani Israel. Ya, duduk di depan masjid itu Aqsa, ya, masjidnya Aqsa, Pak. Masjid Aqsa kan dulu juga kan jadi imam besarnya itu, ya, Imron itu, ya, Imron itu. Jadi memang keluarga orang-orang soleh, keluarga nabi-nabi. Nabi Isa alaihissalam itu, ya, suka duduk-duduk di depan masjid dengan membaca Alkitabnya itu. Itu umurnya 10 tahun, 11 tahun, ya, berdakwah, mengajarkan. Karena dari kecil memang sudah ditegaskan sebagai seorang nabi. Jadi memang, ya, nggak panjang, sampai 33 tahun aja usianya itu ketika diangkat itu. Ya, nanti beliau akan turun lagi karena katanya masih hidup, ya, menurut hadis-hadis yang banyak akan turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal. Itu kajian panjang sekali kajian itu. Yang jelas 33 tahun. Dakwah. Setelah dakwahnya banyak ditolak oleh orang-orang kampungnya sendiri karena kejahatan fitnah daripada para rohib-rohib, para pendeta-pendeta Yahudi sendiri, ya, jangan salah nih, Pak, Yahudi itu nabi-nabinya ditolak-tolakin. Salah satu keburukan Yahudi itu, para ulama menulis ada 20 keburukan Yahudi dalam Al-Quran. Di antaranya mereka biasa membunuh para nabi-nabinya. Ya. Salah satu keburukan orang Yahudi, orang Israel, itu mereka biasa membunuh para nabi-nabinya. Di antara dosa-dosanya itu. Ya, yang nabi yang jadi korban, ya, Nabi Zakaria disembelih, digergaji. Nabi Yahya, ya, termasuk Nabi Isa ini, ya, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dan beberapa nabi, banyak nabi di kalangan Bani Israil itu kan banyak nabi, ya. Jadi dari 124.000 jumlah nabi, kata Nabi dalam hadis, jumlah nabi itu semuanya 124.000. Jumlah Rasul 313. Yang wajib diketahui hanya 25. Jadi kita akidah Sunnah itu harus hafal yang 25 itu, Pak.
Nama-nama Nabi yang 25 itu kalau kita nggak hafal, kita bisa berdosa. Kenapa? Karena nama-namanya disebut dalam Al-Quran dan itu harus kita hafal. Kadang-kadang kita makalah anak-anak kita ya Pak ya. Anak kita, cucu kita itu baru TK, baru SD udah hafal nama-nama Nabi, nama malaikat, sambil nyanyi-nyanyi itu ya. Asmaul Husna, wah kalah dah pokoknya. Jadi wajib tahu. Yang kita tahu cuma 25. Padahal jumlahnya 124.313 Rasul. 5 yang istimewa namanya ulul azmi dalam Al-Quran. Ulul azmi minar rusul. Pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. 5 itu disebut ulul azmi, lebih utama lagi. Nah yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu khalqillah. Nabi Muhammad itu wajib diyakini sebagai sebaik-baiknya makhluk. Nah, kan begitu. Jadi itu Nabi Isa ya, termasuk Nabi yang istimewa. Nah dari 124.000 itu ya banyaknya Yahudi Pak. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi Nabi di kalangan bangsa Arab, yang paling protes-protes itu orang Yahudi. Orang Yahudi, terutama pendeta-pendetanya. Ya, tentu yang mereka tidak mau mengkaji secara benar, karena pendeta-pendeta Yahudi saat itu ketika mereka mengkaji secara benar kitab-kitabnya, mereka akan ikut masuk Islam. Karena ciri-ciri Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab itu lengkap semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau jujur, ini yang enggak jujur-jujur itu, ya mereka datang kepada Nabi Muhammad, ya Yahudi itu, ya mereka bilang, wahai Muhammad, kenapa kamu ini ngaku jadi nabi segala? Nabi itu tradisi bangsa kami, bangsa Yahudi. Kamu orang Arab ngaku jadi nabi, ini bagaimana ceritanya? Begitu kira-kira kalau bahasa kitanya. Mad, ngapain lu ngaku jadi nabi segala? Nabi itu tradisi bangsa kami orang Yahudi. Kamu orang Arab ngaku jadi nabi. Begitu. Nah. Makanya Al-Quran ini menjawab tuduhan orang-orang Yahudi itu banyak Pak. Nabi Muhammad kalau didebat oleh orang-orang Yahudi dari kalangan ahlul kitabnya, ahlul kitab itu ya ulamanya lah ya, ulama-ulama orang Yahudi, Nabi Muhammad itu kalau didebat mereka paling senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jawabnya ya nunggu wahyu datang. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kan begitu. Engkau Muhammad sebelumnya enggak paham apa itu iman, apa itu kitab. Nabi Muhammad Pak sebelum usia 40 tahun turun Al-Quran itu enggak paham apa-apa. Enggak paham kitab suci. Emang enggak belajar. Karena yang Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam. Kata Allah, kami mengutus Nabi, seorang yang ummi di tengah-tengah bangsa yang ummi. Orang Arab tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis secara umum. Ada beberapa orang aja yang mau belajar begitu. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, jadi nggak paham apa-apa. Kitab suci nggak paham, iman nggak paham, memang dibuat kosong. Nah itulah Nabi yang betul. Bayangkan kalau dari Muhammad tuh dari kecil sudah belajar kitab Taurat, kitab Injil. Apa tuduhan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad ya, orang Yahudi itu? Muhammad tuh ngaku Nabi kan memang pintar dari kecil, dia belajar kitab-kitab Nabi, kan gitu. Ini enggak. Makanya ketika Jibril datang di Gua Hiro usia 40 tahun, Nabi Muhammad jatuh pingsan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak tahu ini makhluk apa yang mendatanginya. Jibril datang dengan wujud yang aslinya, ya, yang besar. Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, gua yang sangat sempit, didatangi makhluk seperti itu, jatuh pingsan Nabi Muhammad. Ya Nabi berpikir mungkin itu apa gitu kan, itu udah demit apa jurik kan begitu. Nabi itu nggak ngerti, Nabi Muhammad itu nggak ngerti apa-apa. Ya usia 40 tahun. Di antaranya ketika orang-orang Yahudi itu mendebat tentang kerasulan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu tinggal nunggu jawaban aja dari Jibril.
begitu. Makanya dengan bahasa lain, kalau kata Gus Baha, Nabi itu nggak boleh kebanyakan mikir. Justru Nabi itu nggak boleh kebanyakan mikir. Apa yang dikatakannya harus berdasarkan wahyu, begitu. Baru benar Nabi. Kalau yang kebanyakan mikir itu bukan Nabi katanya. Ya, yang kebanyakan mikir apa Pak? Nah, makelar biasanya. Kalau makelar kebanyakan mikir. Nabi itu nggak boleh. Makanya ada surat Kahfi, ya enggak? Itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nabi Muhammad ditanya, "Mad, kamu itu ngaku nabi," kata mereka. "Coba ceritain, ada pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana ceritanya?" Nah, itu gak paham. Orang-orang Arab gak paham kisah-kisah begitu. Hanya Nabi yang bisa jawab. Maka Nabi Muhammad tunggu aja. Datang Jibril, jawab ini. Baru benar seorang nabi. Baik, jadi salah satu keburukan orang-orang Yahudi itu mereka biasa membunuh nabi-nabinya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, termasuk Nabi Isa ini. Ya. Jadi biasa. Maka Nabi Isa itu dakwahnya kemudian pindah-pindah, jalan, gitu kan, dikisahkan. Jalan aja dengan tongkatnya, kadang makan, kadang tidak. Makan kalau dikasih orang. Nabi Isa itu nggak punya rumah. Ya. Hidupnya jalan dakwahnya. Makanya kalau ditanya siapa nabi yang paling miskin, dulu kalau kita nyanyi Pak, anak kita diajarkan nabi yang paling miskin itu Nabi Ayub ya. Nabi Ayub miskin kan begitu. Dia bersembahyang. Nah, kalau saya protes lagu itu, nabi yang paling miskin itu Nabi Isa. Nabi Ayub itu dalam Quran tadinya kaya raya kan begitu. Anaknya banyak, ada 10, tapi takwanya, ibadahnya luar biasa. Kemudian datang iblis. Ya, kata iblis kepada Allah, ya karuan si Ayub itu taat luar biasa. Orang dia apa aja punya. Coba dia dijak miskin. Kata Allah, enggak, dia memang ikhlas. Ayub itu hambaku yang ikhlas. Baik kaya pun miskin, tetap dia menjadi orang yang soleh. Dia hambaku. Akhirnya iblis nggak percaya. Udah, coba kita uji. Maka dibuatlah Ayub itu jadi miskin. Seluruh usahanya hancur, kebun-kebunnya, peternakannya dimatikan oleh iblis semua. Bahkan anak-anaknya semuanya mati, diracunin oleh iblis. Kan begitu. Sampai istrinya difitnah, akhirnya istrinya meninggalkan. Masih dikasih penyakit. Akhirnya Ayub ditinggalkan oleh kaumnya, dibawa ke tempat isolasi kalau bahaskan, karena punya penyakit. Nah, itu Nabi Ayub miskin. Itu, dari itu Qur'annya bilang begitu. Tetapi kemudian setelah selesai ujian itu, Nabi Yusuf setelah sehat karena lulus ujian, sudah waktunya lulus, Nabi Yusuf maka kemudian usaha kembali sampai kekayaannya itu berlipat-lipat. Jadi Nabi Yusuf itu nggak kaya, nggak miskin, kaya raya. Nabi Ayub itu kaya raya. Nabi yang paling miskin itu ya Nabi Isa. Dia nggak punya rumah, kadang makan, kadang enggak. Ya, jangankan ini punya rumah, bapak aja nggak punya. Orang-orang semiskin-miskinnya masih punya bapak. Nabi Isa nggak punya bapak, gitu. Jadi miskin sekali Nabi Isa itu, dakwah kemana-mana. Maka disebutlah Al-Masih. Di antaranya itu Al-Masih. Masih itu mengusap. Jadi karena jalan terus, ya di mana aja bumi berpijak dia jalan, gitu. Jadi disebut mengusap bumi. Ada satu lagi alasan disebut Al-Masih. Jadi Nabi Isa dakwah lewat satu kampung, ya terjadi lewat satu kampung. Di kampung itu banyak orang kena penyakit dari lahir, penyakit buta matanya. Jadi satu kampung itu banyak orang matanya buta dari lahir. Itu penyakit turunan begitu, banyak sekali. Nabi Isa dakwah di sana, mengenalkan ketauhidan, mengajak orang beriman pada Allah begitu ya, sebagaimana nabi-nabi yang lain begitu. Kata mereka, wahai Isa, kalau kamu itu ngaku nabi, yang kami tahu nabi itu punya mukjizat, tunjukkan mukjizatmu. Apa yang kalian minta? Kata Nabi Isa, kami ini cacat, mata kami buta dari lahir. Coba tunjukkan mukjizatmu agar kami bisa sembuh. Maka Nabi Isa mengusap orang-orang yang buta itu di kampung itu, ya, matanya diusap semua. Ya, bismillah, biidnillah, sembuhlah kalian. Biidnillah, sembuhlah kalian. Diusap. Ya, satu kali usapan sembuh semua.
Semua yang diusapnya sembuh dengan usapan tangan itu. Nah, itu mukjizatnya. Satu waktu terjadi lewat satu kampung, ini penyakitnya bukan penyakit buta Pak, tapi penyakit apa ya, belang gitu, sopak kalau bahasanya, belang-belang dari lahir ya. Orang-orang di kampung itu kebanyakan penyakit belang, badannya belang-belang dari lahirnya. Maka mereka juga minta, kalau kau seorang nabi, tunjukkan mujizatmu. Yang kami tahu yang orang yang aku nabi itu punya mujizat gitu, sembuhkan. Maka Nabi Isa dengan tangannya menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit tadi ya, sehingga sembuh padahal dari lahir. Ini mukjizat juga. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ini pernah ditantang, bisakah kau menghidupkan orang yang sudah mati? Kata Nabi Isa, bismillah ya, bisa dengan izin Allah. Coba, siapa yang ingin kalian hidupkan? Maka dibawalah Nabi Isa di hadapan makam. Ya, siapa makam ini? Makam ini makam Sam putra Nabi Nuh. Udah berapa ribu tahun itu, dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Isa itu. Ya, berapa ribu tahun itu, ada hampir 8.000-an tahun itu. Ya, jarak Nabi Nuh ke Nabi Muhammad itu kan hampir 10.000. Ya, jarak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Pak itu sekitar 13.000 sampai 14.000 tahun. Jadi belum lama. Nabi Adam sampai kita ini ya cuma baru 14.000 tahun. Belum lama. Sementara kata para ahli, bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi Nabi Muhammad itu disebut, Nabi Adam itu disebut khalifah, pengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena sebelumnya ada makhluk-makhluk yang mendiami bumi itu. Umur Nabi Adam sampai sekarang baru 14.000 tahun. Nabi Muhammad. Nah baik, kata mereka, wahai Isa, kalau kamu bisa hidupkan ini Sam putra Nuh. Ya, Nabi Nuh punya 4 putra, Sam, Ham, Yapis, Kan'an. Kan'an yang durhaka, Kan'an yang gak ikut Nabi Nuh. Ham, Sam, Yapis. Nah ini Ham, Sam putra Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Isa di makam Sam putra Nuh itu, di ketuk-ketuknya, ya, wahai Sam putra Nuh, kum biiznillah, bangun kamu dengan izin Allah. Maka kemudian Sam yang sudah ribuan tahun berada di kubur itu bangkit lagi Pak. Ya, bangkit, bangun dari kuburnya, bangun. Ya, nah, bangun. Kemudian di situ dalam satu kisah Nabi Isa bertanya, wahai Sam putra Nuh, apa yang kamu rasakan dalam kuburmu? Ya, yang membuat kamu nggak nyaman? Kata Sam putra Nuh, ketika ruhku diambil sampai sekarang sudah beribu-ribu tahun, rasa sakitnya masih ada. Begitu kata Sam putra Nuh, sudah beribu-ribu tahun, ketika ruhku itu dicabut, rasa sakitnya masih ada. Ini jadi pelajaran buat kita ya. Rasa sakit ketika sakaratul mau. Ya begitu. Jadi Sam itu hidup. Ya tentu nggak hidup terus, nggak. Itu cuma menunjukkan aja yang mati bisa dihidupkan. Itulah mukjizat Nabi Isa Pak. Jadi mukjizat Nabi Isa itu kalau kita katakan spektakuler begitu Pak. Ya dengan usapan tangannya apa aja bisa sembuh. Begitu. Ya kalau bahasa kita ini spektakuler, sehingga disebut Al-Masih itu. Ya alasan disebut Al-Masih itu mengusap. Dalam Al-Quran itu kalau orang wudu kan yamsahu, diusap tangannya, kemudian kepala, kaki kan itu ada 4 yang wajib. Itu dengan bahasa yamsahu, mengusap. Nabi Isa disebut Al-Masih karena orang biasa mengusap. Apa saja yang diusap dengan tangannya bisa sembuh. Nah itu. Baik, banyak sekali mujizat Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya, itu tentu. Ya, maka kata para ulama, karena spektakulernya itu mujizat Nabi Isa itu, sampai akhirnya nanti orang-orang yang tersesat daripada kaumnya menyatakan Nabi Isa itu memang anak
Tuhan. Enggak yang aneh-aneh seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sukses memanusiakan dirinya begitu. Jadi kalau perilaku kehidupan Nabi Muhammad bergaul dengan rakyat biasa, kadang Nabi Muhammad tuh makan di luar rumah begitu Pak. Duduk-duduk makan di luar rumah sehingga orang nyapa, "Wahai Muhammad, ya kamu itu kan seorang nabi. Kok makanmu seperti orang biasa? Ya, bukan seperti makan orang-orang ningrat, orang priai. Cara makan kamu itu seperti makan budak gitu, hamba." Kata Rasulullah, "Ya aku ini memang ini hamba, aku ini seorang budak. Aku ini adalah hamba Allah." Udah, apalagi kata Nabi Muhammad. Ya, kemudian kata orang tersebut, "Kamu makan gak nawar-nawarin?" Ya, gitu. "Itu salahmu." "Ya udah, sini makan," kata Nabi. Maka diajaklah makan orang yang protesnya itu. Minta disuapin lagi. Ya, gitu kan. Jadi biasa aja. Maka kata para ulama, Nabi Muhammad sukses memanusiakan dirinya. Enggak yang aneh-aneh. Mujizat-mujizat Nabi Muhammad itu enggak dibuat yang spektakuler seperti Nabi Isa. Biasa aja. Sekali-kali mujizat datang. Nabi pernah mengeluarkan tangan dari jari-jarinya air yang mengalir ya sesuai dengan kebutuhan. Itu mujizat. Ya. Jadi ya seperti itu. Maka Nabi Isa kemudian dianggap anak Tuhan karena banyak memiliki mujizat-mujizat yang tadi dibilang spektakuler gitu Pak ya. Ya. Kemudian sampai dipertuhankan. Ya, insyaallah dalam kesempatan karena waktu sudah habis. Kita juga nggak boleh korupsi waktu ya Pak. Ya, waktunya sudah habis, waktu Isyraq sudah datang. Silakan melaksanakan sholat Isyraq. Ada pertanyaan? Ya, ya kalau ini nggak ada habisnya kisah Nabi di Al-Quran. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz dan para jamaah sekalian, Iya. mohon penjelasan Pak Ustaz. Orang-orang Kristen percaya bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Iya. Sebetulnya gimana riwayat ceritanya nggak bisa begitu? Iya, tadi saya mau bahas itu Pak. Itu waktunya nggak ada nih. Oh belum, ya udah kan kapan aja yang bahasannya? Iya, insyaallah. Terima kasih. Karena ayatnya agak panjang. Baik, nanti Pak ya kesempatan lain. Karena kalau di ini sedikit kita kurang ini. Nanti takut salah ini. Yang jelas kita Al-Qur'an ya Allah mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib orang lain, orang yang diserupakan. Wa ma qatalu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen meyakini Nabi Isa yang disalib itu. Itu bedanya. Kita wajib nggak percaya itu, ya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kita wajib tidak percaya karena Al-Quran yang bilang. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemana perginya Nabi Isa kalau nggak disalib, gitu kan? Ada yang lain? Kalau senang dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, saya mau kisahkan kisah Nabi Adam. Yang menarik itu kisah bangsa asal usul bangsa Yahudi, bangsa Arab, itu cukup menarik Pak. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan itu ya. Kisah Nabi Ibrahim itu, Yahudi. Bapak kan belum paham apa itu Yahudi, apa itu Israel, kan begitu. Ya. Kenapa mereka mengaku menjadi bangsa yang paling hebat? Yahudi itu sampai sekarang selalu mengaku menjadi bangsa yang terbaik di muka bumi Pak. Bahkan mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu Yahudi. Dan Yahudi memiliki kecerdasan di atas bangsa-bangsa yang lain. Itu memang diakui dalam Al-Quran. Ya, mereka diberikan anugerah itu diantaranya. Jadi kalau kata para ulama, kita kalau lawan Yahudi dengan akal, kita akan kalah Pak. Harus dengan iman. Yang paling ditakuti orang Yahudi itu iman kita. Maka kata Yahudi, ya, yang paling kami takuti itu kalau sholatnya orang Islam itu sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, tandanya iman yang kuat. Kalau otaknya kita nggak sebanding. Yahudi itu bangsa Yahudi zaman Nabi Musa, mereka pernah makan makanan dari surga selama 40 tahun. 40 tahun makanan dari surga. Itu yang mereka konsumsi. Gimana nggak cerdas tuh anak-anak turunnya? Nah, kita orang Indonesia Pak, 350 tahun makan tiwul, dijajah Belanda. Gimana mau lawan mereka begitu kan? Nah, dengan iman lah kita bisa melawan orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam gitu. Baik, ada lagi? Saya kira waktunya sudah habis. Sudah habis waktunya.
Ya, menarik sekali, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali. Ya, di kesempatan lain kita akan bahas tentang Nabi Ibrahim Nabi Adam, Nabi Nuh, ya juga menarik. Ya, terutama Nabi yang 5 tadi ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu sangat banyak mendapatkan pelajaran kita. Ya, Nabi Yusuf juga full, itu bagus sekali kita kisahkan, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.